Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Tamimi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 reguler yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Anissa Tamimi, terus Haris Damarjati, Angela Stefani, dan Nela Hidayah. Apa sih yang namanya kontaminasi air? Kontaminasi air itu merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Kontaminasi air itu diklasifikasikan menjadi kontaminasi fisika, kimia, biologi, dan radiologi. Oleh karena itu, kontaminasi air yang bersifat koloid, non-ionik, dan tidak terlarut dapat diklasifikasikan ke dalam kontaminan biologis. Yang pertama, kita bakal bahas sampai 9 poin nih. Jangan bosan ya, tetap stay tune. Oke, yang pertama adalah suspended matter. Suspended matter itu sendiri muatan padatan terus suspensi atau total suspended matter yang semua zat padat atau partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup atau biotik seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati atau abiotik dan partikel-partikel anorganik. TSM sendiri memiliki jumlah besar untuk menutupi permukaan air dan air menjadi hangat yang dapat mengurangi kemampuan air untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk kehidupan biota laut, sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Yang B adalah koloid. Apa sih koloid itu? Koloid itu sendiri adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara lautan dan suspensi. Koloid itu memiliki sifat heterogen dan stabil. Untuk koloid itu sendiri, pengolahan air bersihnya didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan adsorpsi. Oke, contoh penggunaan koloid pada air itu adalah fungsi koloid dalam meningkatkan pH dalam air. Yang selanjutnya adalah C, dissolved solid. Dissolved solid itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang berbeda. Kelompok 1 dan kelompok 4 itu berdasarkan konsentrasinya. Sedangkan kelompok terakhir mewakili komponen dengan konsentrasi yang berubah tergantung pada aktivitas mikrobiologis. Kita bisa melihat dari PPT yang saya sudah kasih ke teman-teman, di mana ada tabel yang menerangkan tentang 5 kelompok tersebut. Yang pertama adalah kontaminan primer, kontaminan sekunder, kontaminan tersier, kontaminan tors, dan kontaminan transient. Itu sudah dijelaskan masing-masing kontaminannya apa saja. Yang D, ada poin 4 adalah organik polutan. Apa sih organik polutan itu sendiri? Persuen organik polutan atau POPS merupakan senyawa organik yang memiliki kemampuan untuk dapat bertahan lama di lingkungan karena resistensi senyawa ini terhadap proses degradasi baik secara umum, biologis, dan fotolisis. Organik polutan ini sendiri memiliki sifat larut dalam air, tidak sukar dalam air, tapi cenderung larut dalam lemak. Adapun gangguan organik polutan bagi manusia itu ada gangguan pada sistem reproduksi, terus kelainan fisik dan mental, terus munculnya penyakit kanker dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk ke poin 5 atau alga dan alga toksik. Kalian pasti tahu alga itu apa? Alga itu senyawa protista yang bersifat fotoautotrof yang bisa menghasilkan makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pemanfaatan alga sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti pembuatan sabun, terus pembuatan masker yang kita pakai, bagi wanita mesti tahu lah ya. Yang kedua adalah alga toksik. Apa sih alga toksik itu sendiri, dan kenapa sih dia berbahaya bagi sistem perairan? Alga toksik itu salah satu contohnya kita bisa ambil dari alga Pyrodinium, mengandung
paralytic selfish poisoning atau PSP yang dapat mengakibatkan keracunan, kerusakan saraf, dan lain-lain. Yang keenam itu parameter mikrobiologi. Apa sih parameter mikrobiologi itu sendiri? Merupakan salah satu parameter yang mendapat perhatian karena dampaknya yang berbahaya, yaitu dapat menimbulkan penyakit infeksi. Adapun kita bisa menggunakan parameter biologi dengan cara sterilisasi, ozonisasi, disinfeksi air dengan tenaga surya ataupun dengan metode lain. Kita lanjut ke poin hardness atau poin ketujuh. Poin hardness itu sendiri yaitu salah satunya adalah uji kekerasan. Uji kekerasan itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu bahan atau material. Hardness itu sendiri salah satu sifat mekanik dari suatu material selain fisik dan teknologitik yang dimilikinya. Uji ini biasanya dapat mengetahui gambaran sifat mekanik suatu material. Oke, kita lanjut ke poin 8, yaitu gas. Kita tahu dan kita sudah mengetahui beberapa macam gas yang kita hirup, salah satunya adalah nitrogen, sulfur, oksigen, dan lain-lain. Gas sendiri itu berasal dari atmosfer dan juga ada yang berasal dari radioaktif yang terjadi di sedimen dasar laut. Gas-gas yang ada di dasar laut dibedakan menjadi gas yang kadarnya tinggi, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan yang kedua adalah gas yang kadarnya rendah, yaitu helium. Atau yang ketiga adalah gas inert, gas neon, argon, krypton, dan xenon. Kelarutan gas untuk masuk ke dalam air bergantung pada faktor temperatur, terus tekanan parsial atmosfer, dan kandungan garam air laut. Yang terakhir adalah poin 9, yaitu ion. Ion sendiri adalah kontaminan air yang merupakan bahan buangan anorganik berupa logam. Logam sangat sukar degradasi oleh mikroorganisme. Apabila masuk ke dalam air, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Oke, guys, teman-teman, sekian dari saya, kelompok 1, kelas reguler. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.